Perkenalkan, nama saya Nikita Niamburu Simamora, MPM 19010367. Kurikulum 1952, pada kurikulum ini diperkenalkan kepada siswa bilangan asli dan membilang. Kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari 10. Pengurangan yang selisihnya positif. Bilangan asli yang dimaksudkan dalam materi ini yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan terus bertambah 1. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang dimaksudkan dari penjumlahan kurang dari 10, yang mana penjumlahan ini tidak boleh lebih dari 10. Contoh, 3 tambah 5 sama dengan 8. Lalu terkait pengurangan yang selisihnya positif, di mana pengurangan ini hasilnya tidak boleh bernilai negatif. Contohnya, 8 dikurang 3 sama dengan 5, tidak boleh 5 dikurang 8 yang menghasilkan nilai negatif. Terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan, harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 1964, ini diperkenalkan kepada siswa mengenai kali, bagi, tambah, dan kurang. Maksudnya, bila ada soal dengan menggunakan operasi hitung, maka perkalian harus didahulukan dimanapun letaknya. Baru kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sebagai contoh, 12 bagi 3 jawabannya adalah 4. Tanpa memberi tanda kurung, soal di atas ekuivalen dengan 9 tambah 3 dibagi 3 berdasar urutan operasi yaitu bagi dulu baru jumlah dan hasilnya adalah 10. Dan pada sistem penilaian berdasarkan kurikulum Rencana Pendidikan 194 ini hampir sama dengan kurikulum 147 dan 1954, di mana melakukan ulangan harian, ulangan umum, catur ulang, dan ulangan penghabisan dengan sistem catur ulang. Ulangan harian dan ulangan umum dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas. Apabila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum catur ulang, yang bersangkutan mengikuti ulangan perbaikan atau remedial. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 194 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan kelas 2 yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas 3 hingga kelas 6 tetap menggunakan 10-100. Dan pada kurikulum 1968 ini lebih banyak belajar tentang geometri. Penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung, misalnya menghitung luas bangun geometri datar atau volume bangun geometri ruang, bukan pada bagaimana rumus-rumus untuk melakukan perhitungan tersebut diperoleh. Lebih mementingkan hafalan daripada pengertian. Demikian hasil kesimpulan saya ucapkan terima kasih.